Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita loh. Nih, tapi ada rulesnya yang harus kalian taatin. Yang no, 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 yang pertama, kalian gak boleh makan sambil minum, itu tetot. Yang kedua, kalian main-mainan, itu juga tetot. Yang terakhir nih, yang ketiga, kalian gak boleh lari-larian, itu juga tetot banget. Tapi nih, yang yes, 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 pertama, kalian harus siapin Alkitab kalian. Itu tuh yang paling penting. Mau ibadah harus siapin Alkitab. Yang kedua, kalian harus siapin hati yang sungguh-sungguh untuk ikutin ibadahnya. Yang paling terakhir nih, yang penting banget, kalian harus undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kalian biar ibadahnya makin top. Oke, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Paket, Eh, Kak, ada yang kirim paket tuh. paket. Sebentar ya, aku ambil dulu. Kak, ini paket apa ya? Kita buka yuk. Wah, Kak, ini bahtera apa ya? Ada suratnya lagi. Coba dibaca ya. Shalom. Hari ini kita akan belajar bersama tentang satu orang tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan merupakan nenek moyang dari Tuhan Yesus. Kak, nenek moyang itu apa sih? Aku taunya ini. Nenek moyangku seorang pelaut. Malah nyanyi. Nenek moyang itu artinya orang tua dari orang tua dari orang tua orang tuanya kita. Jadi kayak garis keturunan gitu. Oh, jadi Tuhan Yesus merupakan keturunan dari si tokoh yang kita mau cari tahu ini sekarang ya, Kak? Betul. Nah, sekarang kita ibadah dulu ya sambil kita cari clue selanjutnya. Gimana? Setuju, Kak. Adik-adik di rumah, yuk kita ikutan lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang.
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom semuanya. Kamu nih mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini beribadah? Coba angkat tangannya dua. Oke, kakak Victor siap? Siap. Kakak Keisha siap? Oke, yang cinta sama Tuhan Yesus biasanya dia mau menari buat Tuhan Yesus. Bener gak? Bener. Setuju? Kita sama-sama belajar lagi ini pelan-pelan. Pakai gerakannya, goyangkan badannya. Tepuk tangannya sama-sama. Joget-joget dulu dong. Sama-sama katakan saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus. Kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa. Tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua. Sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, senantiasa sukacita. Ulang lagi dari awal. Siap-siap yang goyangin dulu badannya. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus. Kita semua cinta Yesus. Jadi ke gereja, selalu berdoa. Tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua. Sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, puji senantiasa
juga kaget. Wah, hujan deras nih. Moga-moga gak banjir ya. Amin. Semoga kita semua aman-aman aja ya. Jangan banjir. Kayak zaman dulu tuh di Alkitab. Kakak-kakak inget gak? Yang ceritanya hujan deras besar begitu. Aku inget. Kamu? Yang mau tahu? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan lagi. Adik-adik, siapa yang tahu kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa? Angkat tangannya sama-sama. Wah, kakak, Tuhan Yesus yang luar biasa nggak? Oh banget ya. Oh banget. Kakak yang sebelah sini, kakak Kesha. Oh banget. Yang Tuhan Yesus yang luar biasa, coba jempolnya di mana? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Goyang dulu badannya. Yes. Sama-sama pakai gerakannya ya. Yesus Allah yang luar biasa. Goyang-goyang badannya. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Muter-muter. oleh mujizat bercahaya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku Kita ulang dari awal. Joget-joget dulu badannya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Sama-sama muter. oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling Lagi katakan hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling Sekarang kamu mau dengar adik-adik saja katakan hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Katakan hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling Sekali lagi katakan hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku,
Yesus. Yang siap memuji Tuhan, coba gerakan badannya sama-sama. Yes. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word it shows me a little bit more each day and every night. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word it shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying, Jesus, I am. Kita ulang lagi dari awal. We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word it shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am. I wanna dance. I wanna dance the dance of the top, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance of the top, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance of the top, live the life. I'm gonna walk this walk. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am. What I'm in. What I'm saying is, Jesus, I am in. What I'm saying is, Jesus, I am in. Kasih tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Kak, sini deh. Lihat tuh. Wah, ada binatang sepasang-sepasang sama apa lagi ya itu ya? Kok bisa sepasang-sepasang gitu ya, Kak? Ada pelanginya juga. Oh, iya. Wah. Kakak, kayaknya aku tahu deh. Ini clue kita selanjutnya tentang tokoh yang mau kita tebak. Oh, gitu ya. Yuk adik-adik yang mau tahu siapa tokohnya, kita lanjut lagi ya memuji Tuhannya. Yuk. Yuk. Prajuritnya Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita belajar gerakannya ya. I wanna live like a knight in armor, bring you honor all the time. I wanna live like a mighty warrior with every choice.
kita akan sama-sama dengerin cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semua? Kira-kira yang akan sharing firman Tuhan kakak siapa ya hari ini? Yuk kita lihat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Kak Vendra. Sebelumnya, yuk kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia supaya Indonesia nggak kena virus corona. Tolong ya Tuhan supaya Pak Jokowi bisa memimpin kita biar orang-orang yang kena corona bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Berkati biar kita bisa sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama ambil sikap yang terbaik. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita belajar lagu ini pelan-pelan. Katakan, ini hati kami, ini cinta kami. Ini hati kami, ini cinta kami. Ini cinta kami kepada Tuhan Yesusku. Kepada Tuhan Yesus, sahabat sejati, sahabat sejati. Ini lagu kami, ini lagu kami. Ini suara kami buat Tuhan, ini suara kami. Biar takkan pernah berubah. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ini hati kami, ini cinta kami buat Tuhan. Ini cinta kami kepada Tuhan Yesusku, kepada Tuhan Yesusku. Sahabat kami yang sejati, sahabat sejati. Ini lagu kami, ini lagu kami. Ini suara kami Tuhan, ini suara kami. Biar takkan pernah berubah, biar takkan pernah berubah. Ku mengasihimu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Katakan sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus. Cinta kami buat Tuhan. Ini cinta kami kepada Tuhan Yesusku, kepada Tuhan Yesusku. Sahabat sejati, sahabat sejati. Ini lagu kami Tuhan, ini lagu kami. Ini suara suara kami, biar takkan pernah berubah, biar takkan pernah berubah. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Katakan sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus.
cinta kami buat Tuhan. Ini cinta kami Pada Tuhan Yesusku, kepada Tuhan Yesusku, sahabat sejati. sahabat sejati. Ini lagu kami Tuhan. Ini lagu kami, Ini suara kami yang terbaik hanya untuk Tuhan. ini suara kami, Biar takkan pernah berubah. yang takkan pernah berubah. Kami mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, Mari sembah Tuhan Yesus lebih sungguh. sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, Angkat tanganmu dua-duanya adik-adik, katakan sembah Tuhan Yesus. sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, Sembahlah Tuhan Yesus. sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, Sembah Tuhan Yesus. sembah Tuhan Yesus,
Hari Natal telah tiba. Wih, udah Natal aja ya? Udah Desember ya adik-adik? Waduh, gak berasa ya. Kita sudah mau memasuki akhir tahun ini. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu deh adik-adik. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh duduk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Kami buka hati, pikiran kami, dan telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, kalau inget-inget Natal ya, kakak jadi inget adik-adik. Itu loh adik-adik, ada seorang wanita yang didatangi oleh malaikat. Malaikatnya namanya Gabriel. Iya, Gabriel. Nah, pada saat itu wanita ini terkejut adik-adik. Dia kedatangan malaikat. Saat itu dia merasa mungkin ketakutan. Karena malaikat bilang, jangan takut. Tahu enggak kira-kira siapa wanita itu? Siapa yang ingat? Iya, Maria, betul. Maria ibu Yesus. Adik-adik, pada saat itu malaikat kan bilang bahwa Maria akan mengandung. Apa? Mengandung? Kan dia belum menikah. Dia baru bertunangan. Maria bilang, tapi bagaimana mungkin? Aku kan belum bersuami. Tapi adik-adik, mungkin pada saat itu Maria bingung. Tapi Maria taat adik-adik. Karena dia tahu Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maria hanya T-A-A-T. Dan dia tahu penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup dia. Makanya adik-adik, Maria taat sama Tuhan. Adik-adik, Maria itu wanita yang sangat baik. Kenapa tahu? Adik-adik, dia dekat sama Tuhan. Makanya adik-adik, Tuhan pilih Maria. Karena Maria memilih untuk dekat dengan Tuhan dan taat. Karena ketaatan Maria pun, Tuhan memakai dia, memilih dia, dan menyertai dia selalu. Jadi ingat ada seorang yang bernama, itu loh adik-adik, ini nenek moyangnya Tuhan Yesus. Yang dia itu loh adik-adik, itu loh, dia bangun bahtera yang sangat besar sekali. Kalian tahu nggak siapa dia? Iya betul sekali. Nuh, Bapak Nuh. Wih, Bapak Nuh adik-adik ternyata orangnya banyak kekurangannya. Nah, mungkin dilihat orang, Nuh mah aneh. Kadang-kadang ya adik-adik, orang yang dekat dengan Tuhan buat dunia sangat aneh. Tapi orang ini dia dekat dengan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan memerintahkan Bapak Nuh untuk bangun bahtera yang sangat besar sekali. Udah itu adik-adik, dibilangnya lagi suruh kumpulin binatang dua-dua, sepasang-sepasang. Semua binatang. Orang-orang mungkin berpikir, masa sih ngapain sih masukin binatang ke dalam situ? Buat apa? Aneh. Bahkan mungkin pada saat itu Bapak Nuh bisa saja dibully orang-orang. Tapi adik-adik, Bapak Nuh dia tetap taat sama Tuhan. Karena dia percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun orang-orang menjauhin Bapak Nuh, tapi Bapak Nuh tidak takut karena ada Tuhan di dalam hidupnya.
Sekalipun orang-orang meninggalkan dia, dia tetap setia sama Tuhan. Dia percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia tahu banget kalau ini rencana Tuhan, rencana yang besar. Nah, semua perkataan Tuhan dia ikuti adik-adik. Tuhan bilang, ayo bikin lebarnya segini, tingginya segini. Ya, masukin binatang ini. Dia masukin semua adik-adik. Setiap perkataan Tuhan dia taati. Tidak ada satupun yang dia bilang, gak mau Tuhan, gak mau aku. Aku mau bikin kapalnya tuh yang begini. Gak adik-adik. Dia nurut sama Tuhan. Yes Tuhan, aku kerjakan Tuhan apa yang kau perintahkan. Yes Tuhan. Nah, karena ketaatannya, maka adik-adik, Bapak Nuh dan keluarganya diselamatkan sama Tuhan. Akhirnya adik-adik, pada saat Bapak Nuh diselamatkan bersama keluarganya, itu adik-adik lihat bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Tentu saja kita disertai Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini adik-adik. Ya, mungkin saat ini kamu merasa kok melakukan firman Tuhan sepertinya nggak enak ya. Seperti contohnya, teman-teman pada menyontek. Masa aku anak Tuhan gak boleh nyontek? Adik-adik, mungkin orang-orang ketawain kamu. Ih, hari gini gak nyontek. Kuno ingat adik-adik, barang kuno mahal tahu. Biar aja dibilangin kuno. Tapi kita taat sama firman Tuhan. Ya, kita taat sama firman Tuhan. Kalau mereka menyontek, mungkin pada saat itu nilai mereka bagus. Mereka mungkin hahaha senang. Tetapi sebenarnya adik-adik mereka telah membohongi diri mereka sendiri. Membohongi ibu guru. Bahkan membohongi Tuhan. Wah, Tuhan mana bisa dibohongin. Nah adik-adik, kamu pilih mana? Pilih ikuti dunia atau pilih ikuti Tuhan? Kalau kamu pilih ikuti Tuhan, Tuhan akan sertai kamu. Dan Tuhan buat kamu berhasil. Nah, sekalipun nih adik-adik, Kak aku sudah belajar Kak. Teman aku belajar cuma sebentar. Aku Kak belajar udah lama banget. Tapi kadang-kadang gak masuk Kak. Aku udah berusaha. Adik-adik, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang memang mudah untuk terima pelajaran, ada yang agak susah. Tapi kalau kamu berusaha dan berdoa, Tuhan pasti tolong. Ya adik-adik, jadi tetap lakukan firman Tuhan. Taat. Kalau Ibu Maria saja taat, Bapak Nuh taat. Bagaimana dengan kita? Kita juga jadi anak yang taat juga. Karena firman Tuhan bilang di Matius 1 ayat 23b, Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adik-adik, pasti terjadi. Kalau kita melakukannya, Tuhan akan menyertai kita. Nah, jadi bagaimana? Adik-adik mau pilih tetap taat dengan Tuhan atau menuruti dunia? Ya, bagus sekali. Kita tetap pilih taat sama Tuhan. Sekalipun sulit, ingat, Tuhan akan beri kita kekuatan dan Tuhan menyertai kita. Oke adik-adik? Oke, nah sekarang kakak ajak adik-adik baca ayat hafalan kita hari ini. Matius 1 ayat 23b. Matius 1 ayat 23b. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Oke, sekali lagi ya. Matius 1 ayat 23b. Matius 1 ayat 23b. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Nah, mudah kan adik-adik? Nah, jadi ingat ya adik-adik, Tuhan menyertai kita.
tetap taat, tetap setia, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tahu nggak adik-adik, pada saat kalian melakukan semua itu baik untuk kita. Ya, jadi baik untuk kamu. Pada saat kamu melakukan firman Tuhan, kakak melakukan firman Tuhan, itu baik buat kakak, baik buat kamu. Ya, oke adik-adik. Yuk, sekarang kita lipat tangan kita ya. Kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami selalu percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang setia, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Dan biar kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan kami pegang Tuhan, firman-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, aku mau lanjut lagi ya. Aku mau beli hadiah Natal. Wah, aku mau kasih hadiah Natal buat orang yang aku sayangin. Dadah. Ternyata kakak-kakak, tokoh kita minggu ini adalah Nuh. Betul Kak, nenek moyangnya Tuhan Yesus itu salah satunya adalah Bapak Nuh yang hebat itu ya. Kak, hebat karena penyertaan Tuhan kan Kak? Sekalipun Nuh diejek-ejek, dimusuhi dan dijauhi, tetapi Nuh tetap taat sehingga Tuhan menyertai orang-orang pilihannya. Aku senang sekali bisa belajar firman Tuhan hari ini tentang nenek moyangnya Tuhan Yesus. Aku mau terus setia ikut Tuhan Yesus. Aku juga, adik-adik di rumah juga mau kan? See you next week. Kita akan belajar tentang tokoh lain yang luar biasa juga, oke? God bless you. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, ada caranya loh. Nah, adik-adik boleh minta tolong sama papa mama adik-adik untuk scan QR yang ada di depan layar adik-adik ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kita sama-sama angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui anak kandung Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you.